Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki sebuah sesi yaitu read data. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Pertama, kita akan menampilkan data yang kita miliki. Kita ambil datanya dari database, lalu kita taruh ke dalam aplikasi kita. Selanjutnya yang kedua, kita akan implementasikan searching. Yang ketiga, ada pagination. Untuk apa? Untuk menangani ketika searching kita atau ketika data kita ada banyak banget data, kalau itu ditampilkan di satu halaman, itu akan mengurangi optimalisasi dari aplikasi kita. Jadi kita bagi per page-nya ada berapa data misal seperti itu. Nah, kayak gimana nantinya halaman kita di halaman post index-nya atau di halaman utama dari post kita nanti akan ada judulnya, artikel di atas, misal kalau misalnya ditulis post juga nggak apa-apa. Di sini ada pagination-nya, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan lain-lain sesuai dengan data yang kita punya. Terus kita juga ada seperti card gini ya, tapi ini bukan card sih. Setiap bagian-bagian gini ada judul dan ada isinya. Isinya juga sebagian aja, nggak semua. Dan ada tombolnya. Tombolnya belum bisa berfungsi. Kalau mau difungsikan silahkan, ya nggak apa-apa nantinya ya. Dan kita lihat di pojok kanan atas, kita akan pakai itu untuk melakukan searching berdasarkan judul yang kita punya. Sebelum kita masuk coding, saya ingin mohon maaf dulu karena saya belum bisa bertemu langsung dengan mas-mas dan mbak-mbak sekalian dalam KP ini karena beberapa masalah jaringan. Kayak yang kemarin ketika saya bicara aja itu putus-putus gitu. Nah, makanya semoga video ini cukup memberi insight untuk implementasi lanjutannya. Dan sebagai catatan, kode yang saya buat bukan cara yang terbaik. Jadi bisa dikembangkan lagi atau tidak menutup kemungkinan sudah ada yang lebih baik untuk hal ini dibanding saya. Selanjutnya kita masuk ke proses codingnya ya. Untuk memulai bagian ini, ada baiknya kita review dulu nih. Apa sih yang kita punya dari pertemuan terakhir? Kalau kita lihat, kita terakhir itu punya sebuah halaman yang ada di ci3kp/post/tambah. Nah, di sini ini ada sebuah form yang mana kita bisa ngisi apa aja yang kita mau di sini ya, buat dimasukin ke dalam database yang kita punya. Tapi kok kelihatannya kayaknya agak aneh ya, ini panjang banget tuh. Sebelum kita masuk lebih jauh buat bermain dengan data yang kita punya, kita coba rapiin dulu ya halaman ini biar ininya nih agak lebih kecil nih, biar agak lebih menyusut. Biar nggak panjang-panjang banget. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam views-nya, ada di mana dia? Ada di post tambah ya. Ada di views, post, tambah. Mungkin kalau misalkan di punya mas-mas dan bamba ini ya bukan post ya, tapi ada S-nya di belakangnya. Jadi post, yaitu disesuaikan aja, nggak apa-apa, nggak ada bedanya juga. Paling di pemanggilannya aja nanti yang perlu diperhatiin. Kalau di saya itu post, di mas dan mbak mungkin itu jadinya post. Jadinya post, ada S-nya. Nah, di sini kita punya ada container yang di dalamnya ada isi formnya. Nah, idenya kita bakalan masukin form ini ke dalam card yang dipunyai sama Bootstrap. Nah, sekarang kita ambil dulu cardnya, masuk aja ke link ini. Linknya ada di modul kalau nggak salah, di komponen cards, bagian header dan footer. Yang ada header footernya, tapi yang ada ini aja kita pilihnya. Yang headernya ini agak lebih tebal. Kita copy, kita masuk ke dalam sini, kita paste. Sekarang kita sesuaikan dulu isinya dalam headernya, kita ganti jadi tambah post. Lalu yang di dalam card body-nya kita hapus saja. Kita hilangin dia ya. Kita ganti dengan formnya. Nah, formnya kita masukin ke dalam card body-nya. Nah, udah. Itu shortcutnya ini ya. Alt row atas. Sekarang kita lihat apa yang kita dapat. Nah, masih lebih gede. Masih gede banget jadinya. Nah, untuk lebih kecil kita pakai row-nya. .row call md4. Oh,
Dia harusnya filenya di bawah. Oke, kita masukin ke dalam kolomnya. Sip. Kita coba lihat. Nah, udah lebih kecil. Sekarang ininya nempel nih sama hardware-nya. Kita jauhin dia biar nggak nempel. Di row-nya kita kasih kelas MT4 aja biar agak turun ke bawah. Nah, udah agak turun ke bawah. Nah, di sini ini udah bisa kita pakai, udah lebih enakan dibacanya atau dilihatnya tuh. Kita misal mau tambahin di sini pos ketiga, keempat saya. Isinya apa? Bebas. Kita submit. Nah, selesai menambahkan, dia bakalan masuk ke dalam database kita. Ada di yang paling bawah. Ini saya banyak banget datanya. Pos keempat saya, nah udah masuk. Tapi, kita belum punya halaman buat ngelihatnya. Ya, kalau kita masuk ke dalam pos, seharusnya kalau kita ikutin yang codingan kemarin atau yang ikutin modul sebelumnya, ini nggak bisa kita panggil karena kita nggak punya metode index di dalam controllernya. Jadi sekarang masuk dulu ke dalam folder controllers, kita masuk ke dalam file post.php-nya. Kita lihat nih, di sini kita belum punya kan ininya metode indeksnya. Nah, kita buat dulu metode indeksnya. Kita terserah mau buat gimana aja, bebas. Public function index. Kita buka, kita mau ngapain di sini? Nah, di sini pertama kita buat dulu judulnya. Data judul sama dengan apa ya di sini? Halaman pos. Gitu. Nah, udah, terus kita panggil sekarang load, kita load $is load, kita load view-nya, ada di direktur mana dia. Pertama kita load dulu header-nya ya, ada di template / header, kita kirimin judulnya dolar data, tutup, kita copy ke bawah, kita hapus ininya karena footer ini nggak butuh data, jadi kita hapus aja itunya. Lalu di atas, di tengah-tengahnya kita bakalan load si indeks yang baru kita buat tadi, index, dan perhatiin dulu ininya ada di mana dia, ada di post index. Kalau di mas-mas atau mbak-mbak mungkin ininya jadi ya, ada s-nya ya, jadi gini. Kalau di saya gini, disesuaikan aja. Sekarang kita lihat apa yang kita dapat di dalam postnya. Kita bakalan lihat, post index.php belum ada. Kenapa nih? Oh ya, kita kan belum nulis ya di sini. Sekarang kita tambahin dulu. Kita belum punya index.php-nya. Tambahin dulu index.php. Kita bakal ngapain ya di sini? Kita buat inisialisasi, mungkin tulis satu aja dulu. Oke, ini berhasil. Kita lihat. Nah, ini udah masuk. Berarti ini udah bisa kita pakai. Sekarang, di dalam sini kita mau ngapain? Di dalam sini, kita ingin lihat semua data yang kita punya. Kita tampilin semua satu persatu rows-nya. Dalam bentuk card ya. Atau mungkin bagian-bagian walaupun bukan card. Nah, sekarang ikutin aja yang ada di modul tuh, yang ada di bagian berapa ya itu. Kita coba lihat dulu di modul tuh bagian berapa itu. Di bagian nomor 3, menambahkan metode index di controller post. Kita tambahin itu. Di video ini akan dipercepat, jadi bisa langsung nanti setelah berhenti. Jangan khawatir kalau ketinggalan.
Nah, udah, sekarang kita punya yang kayak gini. Oh ya, lupa tambahin air di bawahnya. Nah, kita punya codingan yang kayak gini. Dibuat aja dulu, kalau tinggal di pause. Terus, sekarang kita coba lihat hasilnya gimana di dalam indeks post indeks kita. Nah, jadi kayak gini dia. Kita punya judulnya di atas, kita ada di sini judul per postnya gimana. Di sini bakalan kita tulisin isinya. Nah, tapi ini belum ngambil dari database ya. Ini tuh cuma ngulang-ngulang apa yang kita tulisin di sini ya. Sekarang kita mau ngambil dari database. Nah, buat ngambil dari database karena kita pakainya CI3 atau coordinator, yang mana coordinator ini menggunakan konsep MVC, jadi kita akan menggunakan models untuk ngambil datanya. Kita nggak akan manggil tabel di dalam controllers, kita nggak akan manggilnya di dalam sini, enggak. Tapi kita bakalan manggilnya di models di dalam post modelnya. Masuk ke models, lalu masuk ke dalam post models, kita buat sebuah metode baru, public function. Misal kita kasih namanya get all post. Di dalam sini kita bakalan return sesuatu. Return $this db get post result. Alright. Nah, cara baca gini. Dari database yang kita punya, ambil seluruh data yang ada di dalam tabel post. Kalau udah, resultnya jadikan array asosiatif. Nah, ini udah jadi. Metodenya udah kita buat. Sekarang, metodenya tinggal kita pakai di dalam metode index yang ada di dalam controller post. Nah, di dalam metode ini kita bakal panggil metode yang baru aja kita buat di dalam post model buat ngambil data dari dalam database yang kita punya. Kita bisa tulis data post sama dengan $this, nama modelnya apa? Post model. Nama metodenya apa? Get all post. Nah, datanya udah kita punya. Pastiin sewaktu mau ngambil datanya itu ada di sebelum views ya. Soalnya kalau di bawah views nanti datanya nggak terkirim. Nah, sekarang kita kirim datanya ke dalam post index. Nah, kita lihat berubah nggak? Nggak kan? Nah, di sini belum berubah karena kita belum ngambil datanya di dalam indeksnya. Kita belum terima di sini. Untuk nerimanya kita bisa taruh, ini udah diterima sih, cuma belum kita tampilin aja. Kita tampilin sekarang for each untuk setiap post sebagai $post. Kita ngapain di dalamnya? Di heading kita keluarin headernya, kita keluarin judulnya. PHP $post judul kita keluarin. Untuk P-nya, untuk isinya kita keluarin, kita copy aja biar cepet. Nanti kita ganti isi. PHP echo isi. Oh ya, untuk yang ini sama aja kayak kita tulis PHP echo. Nah, biar lebih simpel kita pakainya sama dengan aja, biar lebih cepet. Di bawah sini kita bisa tulisin gini. URL mau kemana? Kita misal kalau mau buat sebuah halaman baru nanti kita tulis di sini base URL untuk ngambil root dari halaman kita, localhost /cp3lp /post/artikel. Misal nanti Mas atau Mbaknya mau buat sebuah halaman baru sendiri yang isinya itu detail dari post ini, ya bisa pakai kayak gini.
Tapi di sini kita nggak akan pakai itu. Ini cuma sebagai pajangan aja. Ini error karena di atas kita tulisnya for each, tapi di sini n for, tambahin aja n for each. Nah, udah benar. Kita lihat datanya yang keluar gimana. Nah, datanya yang keluar benar ya. Di Mas sama Mbak benar nggak nih? Harusnya benar ya. Ini post pertama saya, ini post kedua saya, ini data-data yang lain. Ini data-data yang saya punya setelah dari ini ya, setelah generate random ya, atau data dummy saya nih. Sekarang coba hapus dulu nih data dummy-nya. Kita turncap. Kita hapus, kita udah kosongin. Kita lihat, nah kosong, kita isi beberapa. Post slash tambah. Nah, di sini misalnya post pertama saya. Halo. Oh, kenapa saya save? Submit, masuk, udah berhasil masuk. Kita lihat di sini masuk nggak? Masuk. Nah, udah masuk. Kita lihat di postnya. Nah, ini kayak gini. Ini baru satu, iya enak satu. Nah, kalau banyak kayak tadi kan, ada yang panjang banget, ada yang pendek banget kayak gini satu-satu. Itu gimana? Nah, itu kita bakalan atasin di bagian selanjutnya. Setelah ini kita bakalan coba generate data dulu ya. Kalau mau generate data kita bisa pakai salah satunya itu pakai mokaru.com, satunya lagi itu FieldDB kalau nggak salah. Itu ada kok di dalam modul tulisannya. Sekarang kita coba bakalan generate data ya. Field name-nya yang bakalan kita isi. Pertama ada judul dan yang kedua ada isi. Untuk generate data dalam bentuk CSV ini, tolong pastiin jangan pernah generate ID-nya atau generate sesuatu yang tipe datanya tuh increment, auto increment gitu. Soalnya nanti bakalan ngasilin error. Jadi di sini kita isi dua aja. Tipenya apa? Tipenya kata. Ini bisa dipilih ya. Tipenya mau apa aja. Karena kita judul dan cuma beberapa kata, kita pilih words paling sedikit 3, tapi nggak lebih dari 15. Blanks-nya 0%, karena ini bentuknya not null, kita kasih 0% aja. Lalu di bawah field name isi, atau row, atau kolom isi, kita isinya tipenya paragraf. Di sini pilihnya, di basic, paragraf. At least 2, paling sedikit 2, tapi nggak lebih dari 5. Kita biar banyak, nggak lebih dari 7 deh. Nah, rows-nya ini banyakin aja. Mau 1000, mau berapapun silahkan. Include header-nya juga dicentang aja. Sekarang, kalau udah, download datanya. Ini agak sesuai sama ini ya. Cepet lambatnya sesuai sama koneksi internet. Harusnya cepet sih, soalnya dia sedikit banget. Saya mau pindahin ininya dulu, biar agak lebih enak. Kita pindahin, udah dipindahin. Oh, masuk ke PG admin, kita refresh. Kalau ada datanya, di sini kan saya punya data nih. Nggak apa-apa, biarin aja, bisa kok ditumpuk. Sekarang di tables, klik kanan. Oh, tables yang post ini ya, klik kanan nih. Di post, klik kanan. Ada import dan export, kita klik aja. Kita pilih import. Kita pilih filenya. Filenya ada di mana? Filenya saya ada di mana tuh tadi? Mock data. Nah ini. Ambil. Formatnya CSV, encodingnya biarin kosong, OID-nya nggak ada. Headernya kita adain tadi. Delimiternya kita kasih koma. Jangan oke dulu, ada lagi yang belum dikurangin. Nah ini. ID postnya kita hilangin. Kita isinya tuh cuma judul sama isi aja. Kalau udah, kita oke. Dan nanti di pojok kanan ini bakalan ada tuh ya. Sukses. Complete. Nah, kalau di reload udah ada ya. Datanya udah banyak nih. Kita lihat udah banyak. Udah ada udah ada berapa ini ya? Ya udah ada 1000 harusnya. 1001 sama yang saya punya tadi. Indeks yang punya saya mungkin akan beda sama indeks yang punya Mas atau Mbak. Soalnya saya udah beberapa kali
import. Jadi ya udah nggak apa-apa ya. Kita masuk ke sini, halaman post kita. Kita lihat, kita reload. Muncul nggak dia? Nah, muncul ya. Di sini ada punya kita nih satu nih. Misal di sini ada satu punya yang generate tadi. Ini ada yang 3, ada yang 4. Wah, ini banyak ya. Banyak banget. Nah, apa kita mau nampilin kayak gini? Enggak kan? Kita bakalan rapin ini. Gimana caranya biar dia ini rata nih. Judulnya cuma satu-satu paragraf, satu-satu baris saja. Cuma satu baris, satu baris, satu baris saja, satu baris saja. Nanti isinya maksimal 3 baris saja, sisanya titik-titik. Judulnya juga. Gimana caranya kita masuk? Gimana caranya? Sekarang kita coba masuk ke dalam index.php-nya. Di sini headernya H3-nya kita kasih class text truncate. Ini punya punya Bootstrap. Dia bakalan hilangin datanya. Kelas ini punya si text truncate ini punya si Bootstrap. Dia itu bakalan jadiin suatu kalimat jadi titik-titik-titik kalau misal dia itu ngelebihin dari batasnya. Nah, dia bakalan kayak gini nih. Jadi titik-titik-titik. Tapi kalau misalnya kita lihat tuh ada sih harusnya. Masih ada. Dia cuma styling aja di sini. Nah, untuk yang isi bisa nggak sih kita lakuin kayak gitu juga? Kita kasih ya, coba. Kita kasih di nya text truncate juga. Kita reload. Nah, jadi kayak gini. Wah, ini kalau satu-satu gini kelihatannya malah jadi nggak asik ya, malah jadi gimana gitu kelihatannya. Kita nggak akan gunain ini, tapi kita bakalan kasih styling sendiri buat si P-nya. Ambil aja yang ada di dalam modul. Itu ada script CSS. Mana ya? Buat si P-nya ini ambil aja dari modul, ada script CSS kayak gini. Di kopas aja, itu bisa di kopas kok. Atau yang belum lihat modul bisa langsung ditulis aja. WebKit line claim 3 ini maksudnya maksimal ke bawahnya itu ada 3 baris. Terus overflow hidden, kalau misalnya ada overflow diumpetin, kita hidden. Text overflow-nya ellipsis yang bikin titik-titik tadi, dan ini display-nya. Kita lihat dia bakal kayak gimana. Nah, dia bakal 3 baris gini ya jadinya. 3 baris, yang ini 3 baris, atau kalau rasanya kelebihan bisa dikasih 4 atau 5. Saya mau pakai 3 aja. Gitu. Apa udah sampai di sini aja? Kayaknya enggak ya. Di atas ini kita masih lihat nih, kecil banget ini ya scrollnya. Dan kalaupun kita pengen cari sesuatu, misal kita pengen cari yang ada judulnya Fusce, dan copy, masa kita bakalan kayak gini? Enggak kan? Tuh lihat, banyak banget jadinya. Nggak bakal gitu kan? Kita nggak bakal lihat satu-satu mana nih yang judulnya ada Fusce-nya. Nah, karena gitu, kita bakalan fungsiin search yang ada di navbar itu. Harusnya udah curiga nih dari awal. Kenapa ada search di atas itu? Tadi sebelum isinya dikasih styling, dia itu isinya banyak banget. Dan kalau dilihat di inspect, nah ini isinya banyak banget. Dan iya enak kalau misalkan kita adanya di localhost cepet bukanya. Tapi kalau kita udah masuk hosting, gimana nanti load seluruh data kayak gini? Apa iya cepet kayak gini? Kalau di load data semuanya, enggak kan? Jadi kita bakalan coba optimasi sedikit apa yang kita keluarin di sini. Kita nggak akan keluarin seluruh isinya, tapi kita hanya akan keluarin sebagian karakter awalnya aja. Misal mau 100 karakter utama atau 150 karakter utama, kita bakalan lakuin itu di model kita. Sekarang kita masuk ke post model. Di dalam sini kita bakalan ubah sedikit codingan kita.
this db, kita tambahin select id postnya, kita ambil judulnya, kita ambil ada sebuah fungsi yang dimiliki hampir setiap DB mungkin ya, tapi caranya beda-beda. Namanya itu substring. Dia ini fungsinya buat ngambil substring dari parameter-parameternya. Dia ini fungsinya ngambil substring dari parameter-parameter yang dikirimin. Nah, di sini parameter pertama itu nama tabelnya apa? Nama tabelnya isi, substring isi, dimulai dari karakter keberapa? Biasanya kita mulai dari 0 ya. Kalau misal itu bentuknya array kan dari 0, atau string itu kan dari 0. Tapi tidak berlaku pada Postgre, kita pakainya dari 1. Itu indeks pertamanya kalau di Postgre. Jadi jangan bingung. Sebanyak berapa karakter? Kita bisa tulis 150 atau 140 deh. Biar agak lebih dikit lagi. Nah, 150. Dan coba kita ingat, kalau kita pakai sebuah fungsi di dalam query, nanti nama tabelnya, nanti nama kolomnya di hasil result itu sesuai nama fungsinya. Kalau kita nulisin di sini substring, nanti namanya jadi substring. Nah, kita kasih aja s sebagai isi. Nanti dia bakalan kolomnya tetap jadi isi ya. Oh, ini udah lewat. Kita view toggle workload biar ke bawah. Kita save. Kita lihat ke dalam sini apa yang terjadi. Kelihatannya nggak ada apa-apa, tapi coba dilihat. Ini walaupun ada titik-titiknya, dia yang ada di dalam sini itu maksimal cuma ada 140 karakter. Kalau nggak percaya kita coba, kita lihat ada berapa karakter sih dia. Kita lihat nih ya. Di sini ada, nah ada 140 karakter. Berarti semua yang ada di sini, semua yang ada di halaman kita udah 140 karakter semua. Untuk kita load di dalam server, ini udah lebih ringan dari yang sebelumnya gitu. Nah, balik lagi nih, tadi kita ada fungsi search ya. Ayo kita fungsi ini nih, fungsi search. Nah, untuk fungsi search ini, kita lihat dulu nih, search-nya itu ada di mana. Karena dia adanya di navbar, berarti adanya di dalam header. Kita cari formnya itu ada di paling bawah ya. Ada di paling bawah, yang ini nih. Kita ganti dulu isi-isinya nih. Placeholder-nya kita ganti jadi cari judul. Misal, terserah mau isi apa aja. Name-nya kalau saya di sini pakai keyword. Auto complete-nya off aja. Lalu di button type-nya udah submit, kita tambahin name-nya. Name submit. Oke, itu udah selesai. Sekarang ini udah bisa diklik ya. Udah kirimin sesuatu dia. Metodenya belum tapi. Nah, metodenya belum. Metodenya post mau dikirimin kemana? Action. Dikirimin ke halaman ini aja. Nah, ini formnya udah berfungsi. Sekarang kita ke dalam modelsnya dulu. Di models harus ada yang kita ubah. Masuk ke post model. Di sini kita turunin aja biar agak lebih enak dibacanya. Ini kan get all post ya. Kalau kita lewat keyword berarti kan ini nggak pakai nih. Kita buat sebuah fungsi baru aja. Public function get post misal dengan parameter keyword defaultnya 0. Mungkin aja kita butuh kondisi di mana kita tuh nggak ngirimin keyword sama sekali. Itu kita isi 0 aja. Dia bakalan return apa? Kita copy saja yang dari get all post.
turunin ke bawah. Setelah dikopas kita edit sedikit. Karena ini sama ya, cuma dia itu di dalam sininya ada satu lagi tambahan like. Like apa nih? Ya kita mau cari apa? Kita mau cari judul ya. Dari kolom judulnya dibandingin dengan apa? Dibandingin dengan keyword. Jadi bacanya ini gini. Jadi bacanya untuk yang fungsi ini tuh dari dalam database yang kita punya, ambil ID post, judul, substring dari isi sebanyak 140 karakter dari karakter pertama sebagai isi yang judulnya mirip dengan keyword yang kita kirimkan. Kalau keywordnya null, dia bakal ngirimin semua data yang ada di dalam database kita. Nah, kalau keywordnya ada, dia bakalan cari judul mana aja yang mirip dengan keyword kita atau ada kata-kata atau keyword yang kita kirimin dari tabel post. Kalau udah result array asosiatif, kita kirimin array asosiatif ke dalam yang manggilnya. Nah, sekarang ini udah jadi, kita panggil di dalam controller. Kita mau panggil mana nih yang ini? Ini kan ada get all post ya. Nah, get all post ini kita ubah jadi beberapa code program. Kita kasih if, kalau iset $_post submit, kalau tombolnya dipencet, kita mau ngapain? Kalau enggak, ambil aja semua datanya. Kalau tombolnya dipencet, $data keyword sama dengan $this input dari post dengan index keyword, lalu $data post, postnya kita isi apa? Postnya kita isi dengan $this, nama modelnya apa? Kita punya post model. Di dalam metode apa? Get post dengan parameter bawaan data keyword. Di sini kita bakalan cari sesuai keywordnya ya. Kalau udah, sekarang kita bisa gunain. Nah, kalau udah, sekarang kita bisa gunain search-nya ini buat nyari sesuatu. Misal saya ingin cari yang judulnya itu ada include kata post. Kita cari nih, ada berapa sih? Wait. Oh ya, ini kan belum kita ini tadi. Ada yang salah nih di atas ini nih. Kita lihat tuh. Indeksnya, oh ada di header. Search, oh metodenya dialog ini. Metodenya post. Nah, actionnya ke situ. Salah. Sorry. Cari load dulu. Yang ada post. Nggak ada. Harusnya ada ya, satu ya. Harusnya ada ini ya. Post. Kita search. Nah, ada tuh, beneran kan? Dia muncul. Terus kalau kita pengen cari yang lain, misal kita pengen cari yang ada vestibulumnya, kita cari. Muncul kan nih, vestibulum dan lain-lain. Ini muncul. Tapi ini kita lihat nih, ini masih kecil nih. Kalau misalnya kita cari UT, ini masih kecil banget. Apakah iya kita mau cari satu-satu gini? Enggak kan? Nah, buat ngatasin ini, kita bakalan coba sesuatu yang namanya pagination. Pagination itu apa sih? Pagination itu kayak gini. Kayak misal kita cari search di Google gitu. Searching di Google, hasil pencariannya sebanyak ini. Banyak banget kan? Nah, di bawahnya itu ada yang ini.
Nah, ini tuh pagination namanya. Kita bakal pindah halaman. Halaman ini isinya cuma ada berapa nih? Cuma ada segini. Sampai halaman terakhirnya. Nah, itu juga akan kita implementasiin di sini. Gimana caranya kita cuma nampilin sebagian data yang kelihatan oleh kita. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Gimana caranya kita cuma nampilin 9, tapi kita bisa ngakses semua data yang dikirimin. Nanti di sini, di bagian atas ini, ada yang kayak ginian ya. Ya. Oke, disimpan dulu yang sekarang. Kalau udah, sekarang kita masuk ke dalam controller kita. Kita mulai dari controller index kita nih. Di sini, kita perlu load dulu si pagination-nya, kita harus load dulu nih. Sama kayak views dan models, dia harus di load juga. $this load library pagination. Kalau udah di load, si pagination ini punya beberapa konfigurasi yang harus kita kasih. Konfigurasinya diantaranya pertama ada base URL. Kita tulis aja config base URL. Isinya apa? Selanjutnya ada $config total rows-nya isinya apa? Satunya lagi $config per page-nya berapa? Kita isi 9 aja sesuai sama yang tadi kelihatan di view kita. Config base URL ini nanti gunanya untuk ngasih tahu si pagination punya CI ini, kita itu pakai pagination, halaman utamanya ada di mana. Kita tulis halaman utama kita yang untuk post ini berarti ada di http://localhost/ckp/post/index. Lalu di bawahnya total rows-nya kita dapat dari mana nih? Nah, nanti kita panggil di model ya. Sekarang kita tulis aja dulu this post model, post model. Di dalam metode apa? Metodenya kita tulis count all post, misal. Kita tulis kayak gitu. Kalau udah kita tulis nanti kita buat. Kalau udah dibuat kayak gini, kalau konfigurasi 3 itu udah ada, sekarang kita inisialisasi si pagination-nya. $this pagination initialize $config. Kalau udah, sekarang kita buat si count all post-nya nih, biar kita nggak lupa. Kita copy dulu. Public function count all post. Di dalamnya kita ngapain? Di dalam count all post ini, kita bakal hitung berapa post yang kita punya di dalam database. Caranya gini, return $this db get post. Kita nggak akan ngambil array-nya, kita akan ngambil num rows-nya aja. Ini dia akan ngembaliin ada berapa rows di dalam hasil dari query yang ini. Kalau udah di sini, kita bakalan panggil si pagination-nya di halaman indeks kita. Kita ke indeks, kita tambahin di mana aja, terserah. Tapi biar sama nih, kita taruh di sini aja ya, di atas ya. Kita edit yang atasnya nih sedikit. .call md4. md4 itu medium 4 ya, kolomnya 4 kalau medium. .call sisanya berapa? md8.
karena ada 12 kan, sisanya berarti 8. Kita ngapain di sini? Nah, kita panggil pagination-nya. Kita keluarin. php echo $this pagination create links. Nah, ini dia fungsi yang saktinya. Dia bakalan create links yang bakalan kita pakai secara otomatis tanpa harus kita ngoding susah-susah. Soalnya, kalau mau buat sendiri itu beneran dah ribet. Kalau mau coba ya memang sih bisa. Cuma agak lebih panjang daripada cuma manggil ini aja. Nah, sekarang kita lihat ke halaman kita. Ada nggak ya? Nah, tuh error kan? Nih, kita baca di sini. Call to undefined method CI pagination create link. Nggak ada. Ada yang salah nih kita. Di sini harusnya S, ada S-nya. Sekarang kita coba reload. Nah, kan muncul dia. Ada di atas tapi. Kita turunin ke bawah ya. Call MD8-nya kita kasih align self N. Biar dia turun ke bawah. Nah, tuh turun ke bawah. Kita lihat di sini ada post pertama kita. Ada post ke, tapi kalau dipakai belum ini ya, kayaknya belum guna nih. Masih sama aja kan yang ditampilin kan, masih segini dan masih banyak banget. Ya, karena kita masih manggilnya fungsinya semuanya. Yang ininya baru nampilin aja nih. Nah, tapi ini tuh udah bisa dipakai ya. Nih, kita lihat di sini tuh ada angka 54. Terus kita jelas itu ada angka 999, ini berarti udah kepake. Udah bisa nih. Tapi tinggal kita konfigurasiin beberapa hal lagi di dalamnya. Kalau di sini itu kan udah muncul ya. Sekarang kita masuk ke dalam ininya dulu, ke dalam modelnya dulu. Kita coba ganti beberapa yang ada di sini ya. Ini kan cuma ngirimin keywordnya aja. Idenya tuh gini, kita ingin nampilin data sebanyak parameter yang dikirimin, limitnya berapa, dimulai dari urutan data yang keberapa, gitu. Setiap halaman harus bisa kayak gitu. Berarti di sini kita bakalan pakai yang namanya limit dan start. Kita pakai limitnya. Ini nama variabel bebas ya. Mau apa aja bebas. Saya pakai limit sama start. Lalu di sini, nah yang ini yang urutannya nggak bisa bebas. Urutan pertama itu limit. Berapa data yang mau diambil. Dimulai dari data keberapa. Start. Gitu. Jadi bacanya ini tuh ambil dari database ID postnya, judul, substring isi sebanyak 240 dimulai dari 1 sebagai isi yang judulnya mirip dengan keyword, lalu ambil dari tabel post sebanyak limit data, sebanyak limit dimulai dari data ke start, berikan dalam bentuk array. Nah, ini udah kayak gitu. Sekarang kita masuk ke dalam control flows-nya. Kita ganti nih beberapa yang ada di control flows-nya. Nah, kita di sini bakalan nambahin beberapa ya. Mengganti dan menambahkan beberapa. Kita butuh start, $data start. Startnya dapat dari mana nih? Kita dapat dari $this URI segmen keberapa? Ketiga. Maksudnya gimana sih? This URI segmen ketiga ini. Maksudnya gini. Dari URI yang kita dapetin di sini, ambil segmen ketiganya. Ini 0, C3KP ada di 0, post ada di 1, index ada di 2, 981 ini ada di segmen ketiga. Nah, ini yang kita ambil. Parameter 981 yang kita ambil. Kita jadiin itu startnya gitu. Misal. Lalu, kita coba ubah if yang kita punya nih. If yang kita punya ini, kita ubah jadi gini.
yang ini nih. Kita nggak akan pakai get all post ya. Kita akan pakai get post aja. Get post dimulai dari limitnya berapa? Limitnya itu kan tadi ada yang per page ya. Limitnya itu kita pakai yang per page-nya itu $config per page. Dimulai dari mana? Dimulai dari $data start. V-nya kita toggle wrap dulu. Keywordnya nggak ada, keywordnya kosong. Kita juga bakal ngelakuin hal yang sama di atasnya, di yang bagian kalau dikirimin submitnya itu. Kita turunin aja biar agak lebih rapi. Kalau udah kayak gini, sekarang kita coba lihat ke halaman kita. Dan ya, nah ini udah bisa berfungsi nih. Halaman pertamanya ini, halaman ke terakhirnya. Nah, ini udah bisa berfungsi. Udah selesai? Belum. Aduh, ini belum selesai. Ada beberapa kondisi di mana ini tuh nggak berfungsi gitu. Kita coba cari sesuatu deh. Kalau kita cari post, harusnya cuma satu yang tampil. Dan harusnya kalau cuma satu yang tampil, ininya nggak muncul. Nah, kenapa dia muncul? Ini berarti ada yang salah. Kalau kita pencet, nah dia malah pergi ke yang pertama tadi. Ini kita akan ubah. Kita akan coba sesuaiin hasil yang di sini, yang dihitung di sini, yang dihitung oleh pagination kita harus sesuai dengan hasil dari pencarian kita. Kalau pencarian kita cuma ada satu, ya nggak usah ditampilin. Kan satu page itu 9. Gitu. Nah, buat benerin ini, sekarang coba kita masuk ke dalam ini ya, controller post. Di sini kita bisa lihat di atas ada config total rows yang ngitungnya itu semua post. Count all post. Jadi ngitungnya itu berdasarkan yang ada di tabel kita, bukan berdasarkan hasil pencarian kita. Nah, ini akan kita ganti ya. Count all post ini kita ganti jadi apa nih namanya? Count post aja deh. Post. Kalau kita hilangin. Nah, kalau udah kita buat kayak gini, sekarang kita tinggal buat di post model ya. Di post modelnya kita buat fungsinya di mana aja ya, bebas. Public function count post. Parameternya ada dollar keyword yang kita cari defaultnya 0. Mungkin aja kita bakalan pakai count post ini ketika kita nggak nyari sesuatu. Returnnya return dollar this db like judul ya, karena kita sesuai judulnya nyarinya. Keywordnya apa? Dollar keyword dari tabel post. Kalau udah berhasil query-nya, count all result. Nah, query-nya kayak gini. Bacanya gini. Dari database yang kita punya ini, cari yang judulnya mirip dengan keyword di dalam tabel post. Lalu, hitung ada berapa result yang diberikan. Gitu. Nah, sekarang kita balik ke postnya lagi. Walaupun kita di sini udah pakai, tapi kita perlu perhatiin ketika kita ada di dalam index, tapi kita nggak lagi search. Atau ketika postnya belum disubmit. Berarti kita harus kasih kondisi. Biar bisa masih tahu mana yang harus dipakai dengan keyword, mana yang enggak. Sekarang kita kasih if set $post submit
Di dalamnya ngapain? Else. Kalau submitnya nggak dikirimin, kita langsung aja kirimin count cost-nya. Kalau dikirimin, berarti kita pakai ini keyword di sini. Kalau dikirimin submitnya, berarti kita bakalan cari berdasarkan keyword $data keyword. $data keywordnya kita ambil dari $this input post keyword. Nah, udah kayak gini. Kita coba ya. Kita coba sekarang. Wow, count all result. Oh ya, harusnya pakai S lagi dia. Di sini harusnya pakai S. Count all results. Nah, gitu. Kalau kita cek, nah udah ya. Ininya masih sama, ini masih bisa jalan sesuai. First-nya, kita cari post kita, yang cuma ada satu-satunya. Post. Nah, nggak muncul kan? Oke, ini udah berhasil ya. Ini udah sukses. Pagination-nya udah berhasil untuk satu post. Tapi kalau misalnya kita cari yang banyak, ini mungkin udah bener ya. Ada 288 tuh di bawah tuh. Di bagian indeks yang bawah tuh ada 288. Tapi, kita coba nih. Tuh, no kan? Dia malah pindah ke 33. Ini belum bisa kita gunakan untuk di seluruh halaman ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih ya, di dalam post.php, kita pakai ini nih. Kita pakai keyword $data keyword diambil ketika submitnya ditekan. Kalau submitnya nggak ditekan, berarti submitnya hilang, keywordnya juga hilang. Gitu. Sama halnya ketika kita cuma refresh aja, F5 aja. Itu sama. Nah, gimana cara ngatisinnya agar di semua halaman yang ada di dalam post ini kita bisa pakai keyword yang kita kirimin? Gimana caranya? Ya, kita akan pakai session untuk nyimpen si keywordnya. Tapi ini, sebelum kita pakai session, kita akan rapiin dulu ya codingan kita. Ini ada 2 kali if post submit nih. Kita rapiin dulu. Ya, ini kita turunin ke bawah. Turunin ke bawahnya. Lalu yang ini kita hapus. Ctrl Shift K, kita hapus $data keywordnya, kita copy, turunin ke bawah. Kalau kita nggak lagi mencet submit, berarti keywordnya kita isi 0 aja. Selanjutnya dari bawah, yang di sini nih, yang mana nih kita hapus nih? Ini berarti yang ini nih kita hapus nih. If iset sampai data keyword kita hapus, dan yang bawahnya, yang setelahnya else sampai habis kita hapus. Nah, ini fungsinya masih sama ya, masih berjalan sama dengan yang tadi, cuma kita rapihin aja sedikit. Udah, sekarang kita balik ke halaman postnya. Di halaman post kita lihat, nah nggak ada yang berubah kan? Ini masih sama fungsinya, gitu. Masih sama. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke dalam session. Kita bakalan coba pakai session. Nah, session ini ada. Kita bakalan coba pakai session. Tapi sebelum kita pakai session, session itu ada di dalam sebuah library. Sama kayak database, dia akan kita pakai di semua halaman ya. Jadi biar lebih gampang, mending kita coba pergi ke halaman config-nya. Kita pergi ke config. Kita masuk ke auto load. Kita load di sini. Daripada kita load satu-satu di metode kita, mending kita load sekalian. Taruh di samping database.
karena session ini ada di dalam library. Nah kan tuh bisa kayak gini tuh, kita lengkapi satu persatu. Ini udah kita load, udah kita pakai. Sekarang kita tinggal pakai di sini. Mana? Post. Oh, di sini. Salah. Sorry. Kita buat sessionnya di sini. Kita panggil gini. $this session set user session. Oh, enggak. Set user data. Salah. Keyword. Namanya keyword. Apa yang kita kirimin? Data, keyword. Oke. Jadi cara bacanya gini. Buat atau set user data dengan nama keyword yang datanya diambil dari $data keyword. Gitu. Kalau ada post submit, kalau di submit berarti $data keywordnya masukin ke dalam session. Kalau enggak, berarti keywordnya nol. Nah, ini enggak dong, enggak nol dong. Iya. Kalau nol nanti malah sama kayak tadi. Keywordnya hilang. Ini kita ganti dengan $underscore session. Nama sessionnya apa? Keyword. Oke, ini udah. Kita udah panggil. Sekarang kita coba di sini. Post. Oh enggak, kita cari yang ini aja. Footsy aja. Kita cari Footsy. Ada berapa nih? Ini ada Footsy, ada yang ada di depan apa ya? Yang banyak tuh. Tapi ini udah bener ya. Tuh kita lihat tuh. Ini udah beda sama yang tadi. Kan kalau kita kosongin nih. Kita kosongin. Di halaman pertama kita post pertama saya yang ininya. Terus yang di halaman kedua itu ada UT blended. Tapi kalau kita cari Footsy kayak yang tadi, Footsy di halaman pertamanya ini, di halaman pertamanya ini, di halaman keduanya ini, itu berarti pagination kita udah selesai dan ini udah berhasil, udah berjalan dengan semestinya gitu, udah bisa kita pakai deh sekarang. Nah, mantap kan? Tapi nih, apa iya kita mau lihat bentuknya kayak gini? Apa iya kita mau lihat bentuknya yang kayak gitu aja? Kayak gini aja? Enggak kan? Kalau mau, sekarang kita masuk ke dalam styling ya. Kita bakalan styling pagination ya. Kita maunya kayak gini. Kita coba ke Bootstrap. Ada Bootstrap, dia itu... Oh, ini Bootstrap 5 ya. Coba aja dulu. Masuk ke Bootstrap 4.6. Kita cari yang namanya pagination. Oke. Di sini ada preview 1 2 next. Kita nggak pakai yang itu, kita bakalan pakai yang kayak gini nih. Kita bakal pakai yang kayak gini. Kita bagi dua aja. Sekarang kita bakal stylingnya dimulai dari yang mana nih? Sebelum pemanggilannya. Pemanggilan di mana? Si ininya pagination initialize. Nah, sebelum ini aja. Styling. Nah, stylingnya kita bakalan mulai dari $config full tag open dulu ya. Full tag opennya apa? Nah, full tag opennya gini. Kalau di sini full tag opennya kan ada nav ya, sama tutupnya nav dan ul ya, sama ul. Nah, kita ambil aja. Kita ambil ya. Kita buka di situ. Taruh. Lalu di bawahnya $config full tag close-nya apa?
Kalau di situ kita pakai yang itu, berarti full text close-nya yang bawah ini, dua ini, UL sama nav-nya nih. Taruh. Ini ada area labelnya, kita hapus aja. Kita rapikan, kita hapus lagi. Udah. Kita hapus aja nih biar lebih dekat. Nah gitu. Ininya udah. Sekarang kita bakalan si first-nya ini, si preview ini kan ada previous ya. Kalau di punya kita nih ada first kalau nggak salah. Oh ini kita tutup dulu. Di sini nih, yang first ini kita mau ngapain? Si first ini nanti kita bakalan jadiin kayak yang tadi tuh. Kita ambil aja yang 1 LI ya. Nanti semuanya sama kok. Di sini kita tulis $config first take open sama dengan apa? Sama dengan LI yang itu ya. List item ya. Lalu tutupnya apa nih? Tutupnya berarti $config first take open sama dengan tutup LI. Kita tutup LI-nya. LI. Nah, ini kita ulang-ulang ya. Kita ulang hal yang sama untuk last take open, next link, next take open-nya itu ada di dalam modul. Sekarang saya mau coba minimize yang ini dulu. Saya gedein lagi. Saya akan percepat video ini, jadi silahkan tulis sendiri-sendiri ya. Nah, ini udah kita tulis semua. Di sini full take open-nya udah kita jelasin tadi. Untuk buka yang pertama, full take close-nya juga untuk tutup yang pertama. First take open untuk buka yang ada tulisan first-nya itu. Terus last take open-nya kita bakalan buka untuk yang ada tulisan last-nya itu. Next link. Di sini isi dari next link-nya apa? Nah, di sini dulu rakuo. Rakuo itu untuk right quotation. Nanti dia bakalan ada arrow ke arah kanan 2 biji ya. Kita lihat aja nanti. Nah, ini next take open-nya. Kita buka yang sama kayak yang lainnya. Ini juga sama, kita tutup. Previous link-nya kita kasih rakuo. Kebalikan dari rakuo. Dia rakuo ini ke kiri ya, bukan ke kanan. Left. Take open-nya kita kasih hal yang sama. Take close-nya juga kita kasih hal yang sama. Current take ini kita kasih yang beda nih. Di current take ini kita kasih aktif di sini dan di dalamnya itu ada A-nya. Ada page link-nya ya. Terus satu lagi nih. Untuk semua bagian, untuk current, untuk previous, oh enggak, untuk current tuh dia nggak ada A-nya, jadi kita taruh A-nya di sini. Untuk previous, untuk next itu kan ada A-nya ya. Kalau kita lihat di sini, di bagian ini kita cek nih, dia itu bentuknya A, angkor-angkor semua nih. Kecuali untuk yang saat ini angka 5 nggak ada kan.
cuma strong aja dia tuh, bukan angkor. Nah, makanya tadi ditambahin angkor di sini. Nah, untuk yang lainnya, sisanya itu ada angkornya. Tapi angkornya ini nggak ada kelasnya. Sedangkan kita pengennya itu angkornya ini ada kelasnya pagelink gitu. Gimana cara naruhnya? Cara yang lainnya gini. Kita config, namanya itu attributes. Sama dengan kelasnya apa? Atributnya apa? Nah, atributnya kelas. Isinya apa? Isinya page link. Nah, gitu. Ini nanti setiap angkor yang kita punya ya. Kalau tadi kan di sini nggak ada ya. Kita lihat di artikel ini nggak ada. Di kita punya sekarang tuh nggak ada kan. Nggak ada kelasnya kan. Nanti di sini di generate langsung ada kelasnya dengan kelas pagelink. Nggak percaya? Oke, kita coba ya. Nah, dia muncul kan. Tapi kok kelihatannya kayaknya aneh ya. Sekarang kita ini aja deh, kita pindahin aja dia. Dia ada di mana tuh? Ada di header ya. Header ada di, oh bukan di header. Dia itu adanya di index ini nih. Nah, ini dia. Di bagian barang sama artikel. Kita pindahin aja dia ke bawah HR. HR-nya kita hilangin. Terus ininya kita hapus. MD4-nya biarin aja, nggak berubah kok dia. Sekarang kita lihat kayak gimana dia jadinya. Dia malah ada di pinggir situ. Gimana cara kita naruh ke tengah? Ini di dalam postnya tadi kita kan ada ini ya, ada UL sama navnya nih. Di full text open ya, kita tambahin justify apa nih? Kita tambahin justify content center biar dia ke tengah. Kita lihat dia ke tengah. Oke, ini udah berhasil dan udah selesai. Kita udah kelar nih. Kita udah search-nya udah bisa, udah post, udah bisa. Kalau kita cari UT itu udah ada yang ada UT-nya semua. Ini juga, ini harusnya juga ada. Kita cari yang ada ini aja, masa first-nya. Atau kita cari yang agak aneh mana ya? Yang agak aneh nih kata lain biar sedikit yang muncul. Nah, ini dia. Ini kan ada ini, ke bawah tuh ada lagi ini tuh. Harus di yang kedua juga ada itunya. Nah, ini nih. Nah, ini udah selesai. Jadi kayak gitu ya, kita bermain-main sama data yang kita punya. Nah, kita udah sampai di akhir dari pertemuan kita kali ini. Kita udah punya sebuah halaman ya. Sebuah halaman kita udah bisa melakukan pagination, udah bisa melakukan searching juga. Kalau kita search misal post di sini kan cuma ada satu ya, kita search itu ada satu dan itu udah berhasil, udah sesuai. Kalau kita cari yang lain juga ada UT gitu misal, ini juga udah sesuai sama yang lainnya. Dengan video ini cukup memberi insight untuk kedepannya kalau read data itu bukan cuma tentang nampilin datanya ke halaman itu, tapi juga tentang mengelola data-datanya di halaman kita kayak gimana. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan dan semoga video ini cukup bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja. Bisa di kolom komentar atau langsung ke kontak saya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.